Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak. Pagi. Masih semangat untuk IHT hari ini. Tetap semangat. Hangat. Semangat. Oke. Terima kasih yang masih semangat untuk mengikuti kegiatan IHT hari ini. Jadi, Ibu Bapak, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi kerangka kurikulum. Nah, jika Ibu Bapak lihat di layar tampilan Zoom meeting ini sudah belum atau kerangka dasar dari kurikulum sekolah penggerak, di mana dalam kerangka dasar kurikulum ini nantinya si kerangka akan menggambarkan mengenai profil pelajar Pancasila. Kemudian kita juga akan bahas bagaimana struktur dari kurikulum ini dan prinsip pembelajaran dan asesmennya. Nah, Ibu Bapak, penggerak ini merupakan sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan kerangka yang diawali dengan SDM yang unggul. Jadi maksudnya di sini tadi Ibu Bapak mendengar kata holistik ya. Boleh saya tanya Ibu Bapak paham apa itu holistik? Belum paham Bu, holistik itu apa? Di sini maksudnya itu adalah saling keterkaitan atau utuh. Jadi si sekolah penggerak ini sekolahnya itu harus berfokus pada pengembangan hasil belajar secara utuh, berurutan keterkaitan. Jadi segala aspeknya itu baik secara orang-orang di dalam sekolahnya atau guru, kemudian staf sekolah ataupun sistem pembelajarannya itu harus benar-benar saling keterkaitan satu sama lain. Makanya dikatakan di sini secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul. Jadi selainnya juga ya baik di situ kepala sekolah atau guru ataupun staf lainnya yang terdapat di sekolah itu harus sudah memiliki kemampuan atau kompetensi yang unggul agar si sekolah penggerak ini betul-betul dapat terlaksana dengan baik. Nah, sampai di sini paham juga Ibu Bapak mengenai sekolah penggerak? Allah paham Bu. Allah paham Bu. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Nah, dalam sosialisasi sekolah penggerak, kurikulum yang disempurnakan pada program sekolah penggerak 2021. Jadi, sekolah penggerak ini akan mengambil kurikulum pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Ya, baik, kita lihat di sini. Bentar ya Ibu Bapak, ini sinyalnya jelek. Jadi tampilannya sudah berganti tampilannya Ibu Bapak? Belum. Sinyalnya. Ditunggu ya. Sudah tampilnya keluar. Nah, di sini terdapat pembaharuan pembelajaran di sekolah penggerak maupun di SMK Pusat Keunggulan. Nah, Ibu Bapak bisa lihat pada kurikulum sebelumnya yang berbahan dan sikap dirangkai sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang fleksibel, CP itu apa Ibu Bapak? Capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran. Sudah paham ya bahwa pada sekolah penggerak ini segala sesuatu perangkat pembelajarannya itu berpusat pada capaian pembelajaran. Jadi segala sesuatu perangkatnya itu yang akan kita lakukan itu berpusat pada capaian pembelajaran. Harus bertujuan pada apa Ibu Bapak? Bertujuan untuk peserta didik yang memiliki apa Ibu Bapak? Kompetensinya masing-masing. Capaian. Nah, tingkat capaiannya masing-masing. Yang ditekankan pada kurikulum sekolah penggerak ini semua berpusat kepada capaiannya itu harus dicerminkan atau harus membentuk siswa yang memiliki karakter profil Pancasila Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak sendiri sudah tahu apa itu pelajar profil Pancasila? Belum tahu. Pelajar profil. Ya, jadi pelajar profil Pancasila itu adalah pelajar yang memiliki 6 karakter Ibu Bapak, yang memiliki 6 ciri-ciri. 6 ciri-ciri itu sudah tahu apa? Kalau nggak salah ada mandiri, berpikir kritis. Biar lebih jelas, coba satu orang saja ya yang menyampaikan, ibunya nanti melengkapi.
Pak Andi atau Ibu Boleh Vivi saya. yang Yang oh pertama, ya Pak Andi. berkebinekaan global. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, berpikir kritis. Yang kelima itu mandiri. Dan terakhir, aduh lupa. Satu Ya, lagi. Bu Siti bisa melengkapi yang kurangnya. Gotong royong. Oh, ya, baik, gotong royong. Ya, bisa diulang Ibu Siti, profil pelajar Pancasila itu 6 karakter apa saja? Mandiri, kreatif, gotong royong, berpikir kritis, beriman, bertakwa kepada Maha Esa, berakhlak mulia, kebangsaan global. Oke, itu ya Ibu Bapak, betul yang disebutkan sekolah penggerak ini semuanya berpusat pada capaian pembelajaran. Kemudian pada capaian pembelajaran itu semuanya baik mata pelajaran apapun atau program apapun harus mencerminkan atau membentuk pelajar profil Pancasila. Yang mana si pelajar profil Pancasila itu memiliki 6 karakter seperti apa yang next kita lanjut. Nah, kebijakan kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang telah dimulai sejak dulu kembali dikuatkan di sekolah penggerak dan di SMK Pusat Keunggulan. Jadi Ibu Bapak, si kurikulum yang sudah ada sebelumnya itu kita sempurnakan di sekolah penggerak, di mana si kurikulum tersebut harus mencakup struktur minimum, otonom, sederhana, dan gotong royong. Jadi si kurikulum yang akan kita buat itu di sekolah penggerak harus mencakup 4 aspek tersebut. Untuk penjelasannya Ibu Bapak bisa baca di PowerPoint itu ya. Ya. Nah, kemudian kurikulum yang diterapkan itu diterapkan di semua jenjang pendidikan Ibu Bapak. Baik itu di PAUD-nya saja pada sekolah penggerak ini jenjangnya itu berbeda Ibu Bapak dengan jenjang di kurikulum 2013, di mana jenjang pada SD itu terbagi menjadi 2 fase. Ya. Untuk jenjang. Kemudian SD itu terbagi menjadi 3 fase, fase A, fase B, fase C, dan untuk SMP ini kita masuk ke dalam fase D Ibu Bapak, dan selanjutnya ada fase E untuk sekolah SMA atau SMK. Begitu. Nah, setiap fasenya itu memiliki capaian pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap mata pelajarannya. Kemudian pada kurikulum sekolah penggerak, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkai sebagai suatu kesatuan yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh yang dinyatakan sebagai pencapaian pembelajaran yang tadi ya Ibu Bapak. Kemudian kurikulum tersebut dibebaskan di dalamnya asalkan mencakup yang 4 aspek tadi dan harus relevan dan kontekstual. Kemudian si penguatan literasi dan numerasinya itu membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Untuk fase D sendiri ini, di kurikulum yang sebelumnya mungkin tidak ada materi informatika ya Ibu Bapak. Jadi pada kurikulum awal sebelum 2013 itu ada pembelajaran informatika. Tapi ketika 2013 yang terakhir kita gunakan itu tidak ada pembelajaran informatika. Nah, di kurikulum sekolah penggerak ini, pembelajaran informatika kembali dimunculkan Ibu Bapak. Jadi nanti di sekolah ini akan ada mata pelajaran mengenai pembelajaran informatika tersebut. Nah, untuk literasinya yang seperti ada di PowerPoint ini Ibu Bapak bisa dibaca dan pelajari untuk pelajarannya Ibu Bapak. Oh iya, terima kasih Bu. Nah, ini ya Ibu Bapak. Di sini bisa dilihat pembelajaran di sekolah penggerak itu pusat keunggulan diorganisasi berdasarkan struktur berikut. Ya, seperti ini struktur kurikulum sekolah penggerak itu ada PAUD, SD, SMP, SMA seperti sebelumnya saya sampaikan. Kemudian untuk di fase PAUD itu untuk usia 5 sampai 6 tahun. Penguatan kegiatannya itu hanya bermain belajar. Jadi kalau misalnya dulu anak sekolah TK itu dituntut harus sudah bisa menulis, harus sudah bisa membaca, untuk di kurikulum sekarang tidak ada penekanan atau tidak ada keharusan siswa itu belajar menulis atau membaca. Jadi pada PAUD itu hanya untuk bermain saja, Ibu Bapak. Kemudian
Untuk SD, perubahan mata pelajarannya ada seperti di PowerPoint ini. Kemudian yang ditekankan di SD ini, jenjangnya itu terbagi menjadi 3 fase, 4, 6 lagi gitu. Kalau dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai 6 gitu kan. Kalau sekarang cuma ada 3 fase, fase A, fase B, sama fase C. Gitu. Nah, untuk alokasi waktunya ada di sini, Ibu Bapak. Ya. Untuk SD. Nah, untuk SMP, itu beberapa perubahan kurikulumnya itu terkait mata pelajaran. Yang tadi saya sampaikan hanya ada perubahan di materi pembelajaran informatika yang dulunya tidak ada, sekarang dimunculkan kembali. Untuk pembagian waktunya ada di sini, dan ini untuk jenjang yang SMA-nya. Alokasi waktunya pun ada di sini. Ya, untuk perubahan-perubahannya ada di sini. Ya, mungkin untuk kerangka kasar dari kurikulum 2013 ini materinya cukup sekian. Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohimah, belajar matematika. Saya akan bertanya tentang kurikulum 2013. Terima kasih. Oke, saya akan berusaha menjawab dengan sepemahaman saya juga dari pembelajaran sebelumnya. Jadi, untuk kurikulum sekolah penggerak ini dasarnya pemerintah pusat dari Kementerian Pendidikan. Ya. Hanya saja untuk pengembangannya itu dibebaskan terhadap sekolah masing-masing, sekolah penggerak masing-masing, yang mana nanti dalam proses penyusunannya itu harus melibatkan segala unsur dalam sekolah tersebut. Gitu. Dan si pengembangan kurikulumnya itu dibuat berdasarkan karakteristik dari siswa yang berada di sekolahnya. Nanti akan ada asesmen diagnostik siswa dulu gitu. Baru setelah dulu ada sekolah membuat kurikulum berdasarkan karakteristik siswa tersebut. Ya, ada pertanyaan lain? Sama-sama. Ada Bu, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setiawan, saya guru PPKN. Yang saya ingin tanyakan untuk kedepannya ini, saya agak khawatir karena untuk bahan-bahan kan kita masih terbatas ya Bu. Ya. Semoga saja kedepannya banyak bahan-bahan yang bisa jadi bahan referensi buat kita, karena kita kan sebagai guru penggerak ini dituntut untuk adanya perubahan gitu Bu ya. Gitu. Jadi dalam contoh kita dalam dalam satu semester kita itu harus ada proyek kan, kalau nggak salah 3 ya Bu ya. Proyeknya itu. Iya, kita kan yang saya takutnya itu bahan-bahannya kan itu pasti dari pemerintah pusat mungkin ya. Ya gitu aja Bu. Ya menurut saya Pak, memang kebijakan sekolah penggerak ini saat ini masih keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk bukunya pun saat ini masih ada. Tapi yang saya dapatkan di waktu berikutnya pemerintah pasti akan memberikan si sarana baik itu buku ataupun media pembelajaran lainnya ke pihak sekolah. Ya kita berdoa saja Pak, semoga Kementerian dan anggota-anggotanya segera merealisasikan itu semua sehingga proses pembelajaran sekolah penggerak ini dapat berjalan dengan baik di lapangan. Ya, seperti itu Pak Andi. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu, materi yang saya sampaikan sampai di sini. Untuk kurangnya saya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.